Sahabat Weng Inspirasi dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya dan Bang Bay di podcast pagi. Podcast pagi kali ini spesial ya, karena langsung kita take video ini dari Libanon langsung. Sangat luar biasa. Namun kita sapa dulu Bang Bay. Bang Bay, apa kabar Bang Bay? Alhamdulillah kabar baik, Bang Weng. Gimana kabar hari ini Bang Bay? Alhamdulillah, bersyukur Syukurillah. diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa menikmati dan kita bisa bertemu di acara Syukur banget. podcast pagi ini di Weng Inspiration. Ya, Namun sebelumnya bagi teman-teman sahabat inspirasi, mungkin ada pertanyaan atau segala macam, silahkan komen aja langsung di bawah ya. Atau ada saran, kritikan ya silakan, gak apa-apa, kita terbuka ya, open minded. Dan kita nggak harus membicarakan tentang tentara, namun kita membicarakan, dan pada hari ini kita akan mau membicarakan tentang sekelumit keadaan jiwa seorang prajurit. Dan karena pada dasarnya kita adalah sama ya, kita adalah sama sebagai manusia biasa, kita juga punya sekelumit permasalahan atau problematika tentang jiwa masing-masing itu pasti ada. ya. Kalau menurut Bang Bay ini, jiwa itu harus diapain atau apa sih itu jiwa gitu Bang? Kalau menurut pandangan saya pribadi, jiwa adalah tergantung situasi, kondisi orang tersebut, tapi prajurit tersebut dimanapun berada. Contoh kecil, jiwa kita sedang ada di penugasan misi di Lebanon. Bagaimana menyelesaikan misi di Lebanon ini dalam jangka waktu lama, cukup lama, satu Lama tahun. ya, 1 tahun. Kita harus bisa membaca situasi saat ini ke depan. Ini kan bicaranya ke depan jiwa. Saat ini kita sedang merasakan penugasan yang jauh dari rumah ataupun keluarga di negeri kita sendiri, Indonesia. Jiwa itu bagaimana kita menikmati kondisi saat ini, yang kita harus membawa perasaan, ini tidak jauh dari hati, Jauh dari hati. tidak jauh dari hati, kebesaran hati, dan hindari penyakit hati tentunya. Nah, sebagai luar dari konteks prajurit ini, apakah jiwa seorang prajurit itu sama halnya dengan yang non prajurit lah? Maksud saya sebagai manusia yang alamiah, ini kan prajurit sebagai sebagai cover kita aja nih prajurit nih, karena kita pilihan aja menjadi prajurit gitu kan. Ya, betul. Bagaimana menanggapi situasi di mana Anda sedang kangen-kangennya sama keluarga di daerah misi yang sangat jauh kayak gini? Ya, kita jauh dari keluarga, kalimat itu pasti tentunya dalam suatu penugasan misi di Lebanon ini, mungkin cara mengatasi tadi Mas Weng itu menyampaikan, kita harus membuat senang hati kita. Di sini kita dipertemukan banyak teman, dan bagaimana kita berkomunikasi sama teman, dan kita mendapatkan saudara dari situ. Seberapa penting jiwa ini harus dijaga oleh seorang prajurit? Menurut saya penting, sangat penting, mempengaruhi dengan mental orang tersebut. Oh, jadi jiwa ini berpengaruh sama mental. Ya, mental Orang kejiwaan, mental dari jiwa itu banyak mental yang berpengaruh, baik psikologi, mental kejiwaannya. Bagaimana sih agar tidak jenuh dalam melaksanakan tugas di sini? Sama halnya, tidak semua kita prajurit yang ditugaskan di sini. Mungkin rekan-rekan yang ada di Indonesia, baik militer maupun non militer, dalam hal ini sipil, itu punya pekerjaan atau misi tersendiri. Bagaimana dia harus melihat ruang lingkup keluarga kecil dalam ini suatu kegiatan. Dia harus menikmati, melawan rasa jenuh, semangat
dan tentunya jangan lepas dari rencana ke depan apa yang harus kita hadapi dalam ini kita rencanakan. Jangan asal mengalir saja, harus direncanakan. Harus direncanakan. Direncanakan. Dalam kehidupan militer seperti saat ini, pernah nggak jiwa itu bergejolak? Maksudnya bergejolak dalam artian Gimana nih? kok seperti katakanlah ketika ada hal-hal yang Bang Bay dulu belum pernah temuin dan sekarang nemuin gitu, hal-hal yang berkontra dengan jiwa. Lalu bagaimana Anda mengolah jiwa Anda sehingga Anda bisa menikmati proses itu? Untuk cara melawan. Melawan Contohnya pertentangan dengan diri saya sendiri yang belum pernah saya jumpai tadi. Hal-hal yang awam bagi saya, pertama kali menjumpai di sini, melawan dari rasa kok tidak sesuai dengan hati dan pemikiran saya, kita jalin dengan rasa syukur, ikhlas, dan mungkin itu saja, syukur dan ikhlas. Kenapa? Contoh kegiatan kita di sini banyak, mungkin prajurit di Indonesia khususnya TNI sangat berkeinginan ke sini, sehingga itulah timbul rasa syukur kami. Saya sendiri, saya masih bisa diberikan kesempatan sama Tuhan untuk bisa hadir dan melaksanakan misi ini. Syukur dan ikhlas, jalani. Ikhlas ya, syukur, ikhlas. Oke, luar dari konteks sebagai prajurit nih, hal apa yang ingin Bang Bay lakukan gitu, atau mungkin ada goals life yang harus Anda kejar, atau target pencapaian kehidupan yang harus tercapai? Pencapaian goal karena pengalaman yang ada di sini itu pengalaman di sini banyak bertemu dengan rekan-rekan dari negara lain, tentunya komunikasi bahasa internasional yaitu bahasa Inggris itu yang utama. Mungkin ke depan saya akan perbaiki bahasa Inggris saya untuk lebih baik dari saat ini. Kenapa? Tidak menutup kemungkinan penugasan di luar negeri saya sendiri tidak hanya di sini saja, mungkin akan berlanjut ke misi-misi yang lain, di mana misi tersebut menggunakan komunikasi bahasa Inggris. Mungkin rencana ke depan saya akan mengambil spesialisasi atau kursus lagi pendalaman bahasa Inggris untuk lebih baik, dan di mana ada kesempatan penugasan misi lain di lain Unifil ini di Lebanon, saya bisa ikut dan bergabung. Luar biasa. Jadi bagaimana untuk Mas Weng sendiri? Biar sama-sama sharing gitu kan? Oh iya, kita sharing. Apa nih, bagaimana apanya Bang Bay? Ya, ke depan mengenai ngobrol rencana ke depan kan, kita sebentar lagi, hitungan berapa bulan, 2-3 bulan lagi kita selesai misi di Lebanon ini. Yang akan direncanakan baik, yang pertama ini aja sih, rencana dalam kedinasan setelah selesai misi di Lebanon. Rencana sih setelah misi di Lebanon tetap berdinas seperti biasa, namun ada hal-hal yang harus saya perbaiki. Dalam artian bagaimana saya harus berkomunikasi dengan rekan kerjanya saya, dan dalam hal pribadi ya, otomatis saya akan mengupgrade lagi potensi dirinya saya sebagai prajurit. Karena betul apa yang dikatakan orang, bahwa semakin kita bisa dalam segala hal, semakin kita akan mudah melakukan segala hal itu gitu. Seperti yang Bang Bay bilang dalam bahasa Inggris. Nah, bagi saya saat ini saya lagi mempelajari bahasa Spanyol gitu, karena
I hope someday I will be there to explore about Spain. So, jadi itu salah satu dream sih, keinginan, bukan hanya sekedar uh, bertugas sebagai prajurit untuk menjaga bangsa dan negara, namun ada hal-hal yang harus kita capai gitu loh. Sementara itu aja sih kalau dalam kedinasan. Kalau dalam sosial mungkin saya akan lebih aktif lagi untuk bersosialisasi dengan masyarakat, mengajak masyarakat gotong royong, membuka pemahaman mereka, memberikan edukasi-edukasi yang berguna dalam hal ini ya, untuk menjaga negara, Kamtipmas, dan sebagainya. Bagus itu, mungkin buat rekan-rekan yang di Indonesia ambil sekelumit kecil dari kita. Betul sekali, betul. Karena kan edukasi itu butuh ya, apalagi kita sebagai prajurit itu kan harus menjadi pelopor gitu, dalam bermasyarakat. Jadi kita harus ngajak, intinya kita sebagai leader mereka, kita harus ngajak. Namun ada hal yang penting dalam ngajak ini, bahwa nggak semua orang bisa ngajak orang kan. Ya. Jadi ini juga punya ilmunya, punya strategi bagaimana ngajak orang. Jadi mungkin potensi yang harus saya gali dalam hal bersosial ya, bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan baik sama masyarakat dan bisa mengajak mereka untuk turut serta menjaga perdamaian dan kedamaian gitu Di lingkungan masyarakat itu sendiri. Ya, mungkin saya akan mulai dalam skala kecil dulu, dalam RW, RT, kelurahan, dan mungkin saya akan start dari RW dulu. Kalau sudah saya bisa ngajak mereka, kenapa yang lain nggak bisa gitu. Tapi semua ini hanya berlandasan karena saya pengen ngajak orang menjadi lebih baik. Bukan dari orang itu sendiri, bukan lebih baik dari orang lain, tapi lebih baik dari diri sendiri yang sebelumnya. ya. Bagus, motivasi. Kalau Bang Baik gimana Bang? Dari saya sendiri tidak jauh dari Bang Weng ya, sama seperti itu, karena kan membina lingkungan baik tetangga maupun lingkungan sekitar di dalam kehidupan saya, pasti kita tidak jauh dari komunikasi, berhubungan sosial dengan masyarakat setempat dimanapun kita berada. Enggak tuh hanya di rumah, di kedinasan, berkeluarga, sanak saudara sama. Oke sahabat inspirasi, mungkin itu saja pada hari ini. Semoga podcast pagi ini bermakna bagi sahabat inspirasi dimanapun Anda berada. Dan kalau memang bermakna atau ada sesuatu hal yang baru Anda dapatkan di podcast ini, silahkan like dan subscribe. Kalau nggak juga nggak apa-apa ya, nggak juga. Karena kita di sini berbagi, sharing. Mungkin ada hal yang Anda dapatkan, hal yang baru yang Anda dapatkan dari kita. Itu saja sahabat inspirasi. Thank you for your watching.